Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngobrol Bareng Caleg bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys agar mendapatkan informasi berita terbaru. Saat ini saya kedatangan tamu. Alhamdulillah beliau super sibuk bisa menyempatkan waktunya. Kalau perintah Pak Eka kita nggak berani lawan Pak, ya kan? Seorang pengusaha muda, ganteng lagi, wajahnya lagi. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Pemuda Indonesia Provinsi Riau, dan saat ini beliau mencalonkan diri sebagai legislator di DPRD Provinsi Riau, Dapil Kota Pekanbaru nomor 9. Partai Golkar. Partainya Pondring. Jangan nggak sebutnya juga partainya. Oh, iya. Ini salah tafsir juga. Iya, kawan-kawan kan. Ya. Iya. Baik, beliau adalah Rahmat Ilahi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eka sudah mengundang. Terima kasih saya sih, malah menyempatkan waktu yang sangat luar biasa, super ya nih. Enggak lah. Cuman kalau Bang Eka nggak mungkin kita nggak seminar watona kan. Nah, gimana kabar Bang Eka? Alhamdulillah. Sedangkan Bung Rahmat sendiri nggak ada kabar? Alhamdulillah ya, sekarang kita jadi fakir suara lah Bang. Fakir suara. Ya setiap hari lah pertemuan dalam rangka menggalang suara. Ya guys, ya kita ketahui bahwasanya Bung Rahmat ini memang lagi bertarung nih sesama calon legislator yang lainnya. Kebetulan beliau ini dikendarai partainya oleh Pak Samsuar kita nih. Pak Gubernur juga. Zamannya waktu itu. Ya kan? Nah, kita cerita sedikit nih sebagai pengusaha muda. Ya. Kan Bung Rahmat kan sebagai ketua HIPMI juga. Sebenarnya mana sih lebih enak antara terjun di dunia usaha ataupun di politik? Nah, kita bicara dengan ketua HIPMI dulu. Ya, jadi kalau bicara politik itu sama saya Bang, Seksi. politik ini sebenarnya saya tuh dari saya kuliah dari tahun 2009 lah. Sense politik itu sebenarnya udah kental di saya. Syahwat politik saya itu udah kencang lah. Tinggal menyalurkan dari tahun 2009. Kemudian saya lulus kuliah tahun 2011. Terus kuliah 2011, tapi ya apa daya lah, sekolahnya sekolah kedinasan, ya kan. Jadi mau nggak mau harus terjun di pemerintahan lah saya dulu. Terjun di pemerintahan. Kemudian bergulir, ya kan. Syahwat politik ini nggak terkontrol, nggak bisa saya kontrol sebelum saya menemui dunia usaha. Sebelum saya ketemu dunia usaha, syahwat politik ini nggak bisa saya kontrol. Bahkan saya dari tahun 2009 tadi itu, saya udah merancang karir politik saya. Gitu ya? Luar biasa. Saya merancang karir politik saya dari tahun 2009 tadi. 2009 tadi. Nah, lulus kuliah saya jadi ini. Sampailah bayangan saya jadi kepala dinas pada saat itu kan. Tahun umur sekitar 40 tahun saya jadi kepala dinas. Saya punya target lah pokoknya ya. Udah punya goal, udah punya rencana. Terus kemudian tahun segini saya maju jadi wali kota. Dulu itu bukan tahun sekarang, maksudnya tahun waktu saya 2009 saya bayangkan itu kan. 2009. Tahun segini saya jadi wali kota karena kebetulan saya tinggalnya di Dumai. Saya tinggalnya di Dumai, lahirnya di Dumai kan. Lahirnya di Dumai. Dulu tuh saya pengen cita-cita jadi wali kota Dumai, Bang. Iya. Punya cita wali kota Dumai. Kemudian ya setelah saya ketemu dunia usaha, ternyata dunia politik itu bagi saya nggak lebih nikmat daripada menjadi seorang pengusaha. Gitu ya? Nggak lebih nikmat dari politik jadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena kalau dengan jadi pengusaha ini kita bisa main politik, kita bisa ya jadi tukang drive lah kira-kira seperti itu kan. Bisa jadi kan. Tukang drive lah kira-kira. Ya udah, setelah saya ketemu HIPMI,
dalam benak saya itu kan HIPMI ini hanya himpunan tempat berhimpunnya pengusaha-pengusaha muda. Betul. Tapi pada kenyataannya di HIPMI itu saya dibentuk, saya ditempa, saya digembleng. Ternyata tidak hanya menjadi seorang pengusaha. Berarti memang ada lah ya jalur dalam arti kata mungkin lebih terkontrol. Iya, jadi di HIPMI itu tidak hanya kita dibentuk menjadi seorang pengusaha, tapi HIPMI itu adalah kawah candra di mukanya. Setelah saya analisa segala macam, oh ternyata di HIPMI itu kawah candra di mukanya anak-anak muda tidak hanya melahirkan pengusaha, tapi juga menyiapkan atau mengkader pengusaha-pengusaha muda ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oke. Dan fakta itu kita lihatlah sekarang. Sudah banyak track record Pak Jokowi sendiri menyatakan bahwasanya kabinet Indonesia Maju Jilid 2 ini adalah kabinet HIPMI kata beliau kan. Karena lebih banyak kader HIPMI yang menjadi menteri dibanding kader partai politik yang menjadi menteri. Iya kan? Iya, betul. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi setelah saya jadi ketua HIPMI, saya terus terang sudah tidak bisa menolak untuk harus terjun langsung ke dunia politik. Kira-kira seperti itulah, Bang. Seperti itulah ya. Berarti kalau kita bicara tadi masalah usaha tadi itu. Nah, karena tahun kapan ini kan 2009, sekarang udah 2023 kan, jalannya cukup panjang. Tadi awal sejarahnya bermimpi tadi, kepala dinas, jadi wali kota. Apakah di Partai Golkar ini Anda berlabuh atau sebelumnya pernah? Ya, jadi Partai Golkar ini adalah partai pertama saya. Partai pertama saya, mungkin ya kawan-kawan abang mungkin juga dengar Rahmat tuh dulu pernah jadi kader partai ini, Padahal sebenarnya enggak. Oh, memang tidak pernah ya sama sekali. Mungkin di Pinang ya. Hampir semua partai lah kira-kira. Saya percaya itu. Hampir semua partai lah. Tapi kenapa saya memilih Golkar? Ya kan? Jadi sebelum saya melabuhkan diri ke Partai Golkar ini, memang saya cukup banyak lah membantu kawan-kawan yang mau berkontestasi di politik. Tapi jadi orang di belakang layar saja. Baik itu pilkada maupun pileg lah. Cukup banyak lah yang saya bantu. Tahun 2020 beberapa pilkada di Provinsi Riau yang saya bantuin kan. Berikutnya tahun 2019 orang yang kawan-kawan yang ikut kontestasi politik nyalek juga saya bantuin kan. Ya senang aja kita bantu-bantu kawan tuh Bang. Jadi saya tuh punya sifat itu dermawan ya. Bukan dermawan, nggak bisa menolak kalau kawan minta tolong. Luar biasa kawan kita guys. Iyalah. Berarti gitu ya. Kapan mulai diajaknya Anda bergabung di Partai Golkar? Jadi sebenarnya di Partai Golkar ini saya diajak bergabung itu sudah sejak lama. Kalau boleh tahu, boleh sebut nama enggak? Yang ngajak? Wakil Ketua Umum Pusat. Mainannya Wakil Ketum, geng. Wakil Ketua Umum Pusat. Sagan ya, Pak. Dan salah satu Ketua Umum saya partai lah. Ngajak saya ke ke Golkar. Cuman orang Riau sendiri atau memang orang Pusat? Kan nggak ada orang Riau yang jadi Ketua Umum saya partai di pusat. Ada ya? Kan wakil ketua umum kan cuma ada berapa? Cuma ada 4 kalau saya nggak salah. Iya. Saya kira ada juga yang orang Riau yang duduk di situ. Terus orang ngurus DPP tersebut ya sampai gosok-gosok lah. Ngurus Golkar Riau agar saya mau gabung ke Golkar. Tapi bagi saya itu urusan partai itu bukan urusan jabatan. Jadi urusan apa nih? Bukan urusan jabatan. Bahkan saya dulu sempat dikasih jabatan. Kasih jabatan. Top lah. Di pusat ya? Di provinsi. Di provinsi juga. Cuman ini kan bukan perkara jabatan. Bagi saya itu bukan perkara jabatan. Jadi berpartai ini bagi saya itu urusan, karena insya Allah saya itu orangnya kan nggak suka yang loncat-loncat Bang. Saat sudah di Golkar ya insya Allah Golkar terus. Sampai selesai kita di Golkar lah. Sampai selesai di Golkar. Nah, jadi pada saat itu sebelum saya putuskan Golkar, saya tawaf kebetulan kan ketua partai di Provinsi Riau ini kan ada yang kawan, ada yang senior kan, abang-abang lah. Kira-kira kan. Saya tawaf dulu. Tawaf dulu ya. Mohon petunjuk ya. Bukan petunjuk, ini kita mau main gimana 2024 ya.
kira-kira gitulah kan. Luar biasa. Ya kan, bahkan ke Golkar sendiri saya nggak tawaf. Oke. Untuk Golkar sendiri saya nggak tawaf. Karena kalau Golkar kan saya udah tahu mainnya, Bang. Iya. Tahu mainnya, Golkar ini kan rumahnya para pejuang, para petarung. Pejuang petarung. Iya betul. kan? Betul. Tarung di Golkar ini kan tarung bebas. Para tanker guys. Jadi ya udahlah. Setelah saya tawaf, saya berkonsultasi sama apa namanya, diskusi sama kawan-kawan. Akhirnya saya putuskanlah saya bergabung ke Golkar. Oke. Padahal pada saat itu di Golkar kan di apa proses pencalekan ini kan tahapannya ada. Iya. Kalau di Golkar tuh 200% dulu, Iya. 150%, Iya. 200%. Iya. Tahu nggak saya masuk ke menjadi kader Golkar itu pada saat posisinya seperti apa? Sudah 150%. Jadi memang kalau masuk di di Partai Golkar ini tidak segampang itu, apalagi langsung sebagai kader ataupun caleg ya, karena banyak prosesnya yang saya Caleg itu ketahui. provinsi langsung kan. Apalagi ini duduk di provinsi Dapil Kota Pekanbaru. Karena yang kita ketahui bahwasanya nama-nama yang saat ini beredar di DCT itu luar biasa juga Iya. jam terbangnya. Jadi artinya begini, saat saya masuk di 150%. 150% tadi ya caleg. Caleg 150%. Artinya apa? Artinya ini menafikan bahwasanya Partai Golkar itu bukan partai yang eksklusif. Iya. Ya kan, Partai Golkar ini partai yang inklusif, Bang. Ya kan, ada mungkin dalam apa namanya pikiran senior Golkar di Provinsi Riau menganggap ini barang cukup potensial, ya kan. Ya udah dikasih kesempatan lah. Tapi itu saya tidak juga melakukan shortcut. Proses-proses kaderisasi pendidikan Tetap di partai dijalankan. tetap saya laksanakan. Oke. Tidak tiba-tiba Instan langsung. Ya. saya potong di sana, Mentang-mentang tadi itu ya. Iya kan, tahapan-tahapan proses Diikuti semuanya. kaderisasian saya laksanakan. Iya, iya. Memang ketika Rama Ilahi berlabuh di Partai Golkar, banyak yang partai-partai lain kecewa, guys. Karena langsung ketum yang langsung lebih. Nah, terkadang terkadang kan kita ini kita gabungan lagi. Ini saya mengutip dari pernyataan salah satu tokoh senior juga, Bang Rizal Ramli, yaitu tentang peng-peng ini. Ya. Pengusaha atau menjadi penguasa. Ya. Nah, ketika Anda nanti mudah-mudahan Allah mengizinkan Anda duduk, nah apa yang Anda lakukan terhadap antara peng-peng tadi? Ya, jadi gini ceritanya. Pertama itu Dapil Kota Pekanbaru Provinsi Riau Golkar ini bukan pilihan saya, Bang. Oke. Tadinya saya mau jujur nih, di sini saya jujur, Bang. Jujur guys, pertama kalinya di podcastnya channel 1 ini saya jujur pertama kali. Saya tadi maunya maju DPR RI. Oke. Dapil Riau 2. Riau 2, baiklah. Tapi partai bukan Golkar. Oh gitu. bukan Saya kira Golkar. Golkar ya. Bukan Oke, Golkar. baik. Jadi karena beberapa skema-skema berubah, ya kan, skema-skema berubah, rencana berubah, ya kan, akhirnya saya putuskanlah saya maju di DPRD Provinsi Riau. Tadinya kan mindset kita ini, Bang, namanya kita pengusaha kan, namanya kita pengusaha, langsung tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung. Umur baru pada saat itu sekitar 34 tahun, ya kan, kita kan saya kan tetap berpikirnya money oriented ya. Money oriented. Bisnis tetap saya tidak mau tinggalkan. Pada saat itu kan. Pada saat itu bisnis saya tidak mau tinggalkan. Kemudian apa namanya? Ya pengen juga lah kan kita, Bang, punya. Kita jujur aja, punya pengen relasi. juga, bukan punya relasi, pengen juga ada orang Riau yang punya private jet. Kira-kira kan seperti itu. Ya kan? Kira-kira seperti itu lah, Bang. Bahasa seperti itu lah. Masih pengen apa namanya yang saya kejar itu ya bisnis saya yang saya konsentrasikan. Makanya saya maju di PRRI. Ya kan? Kalau kita maju di apa namanya di sana itu kan nggak harus bisnis, nggak harus apa kan? Karena kita lihat yang DPR RI yang saat ini yang muda-muda ya Anda tahu lah kan. Ya kan? Jadi teman-teman kawan-kawan juga lah. Jadi ya udahlah akhirnya karena beberapa skema berubah, tapi kan ini belum bisa lah. Mungkin di podcast berikutnya. Kenapa saya harus ngambil maju di DPRD Dapil Kota Pekanbaru, karena ada rencana berikutnya juga. Jadi ya udahlah. Itu
apa namanya, panjang saya memutuskan dapil Kota Pekanbaru nih. Iya. Panjang saya memutuskan itu, sehingga ya udah saya tawaf ke apa namanya, hampir seluruh tokoh di Riau. Harapan saya apa yang saya sampaikan kepada beliau ini nggak ada yang nggak merestui. Ternyata semua mendorong, semua mendukung. Ya udahlah, akhirnya ya udahlah, karena apa namanya, dapat dukungan dari banyak tokoh, banyak orang dan hal-hal lain. Ya. Akhirnya udah saya putuskan saya maju DPRD Provinsi Riau Dapil Kota Pekanbaru. Partainya apa saya belum tahu waktu itu. Oh, Partainya apa belum tahu. belum tahu. Kesanalah saya lakukan. Oh ya udah, kita mau main gimana nih dulu 2024. Akhirnya saya tawaf, saya konsultasi, silaturahmi kepada para ketua-ketua partai di Provinsi Riau. Ya hampir, ini ada hampir jadi. Iya. Tapi nggak jadi lah. Iya. Dan hampir jadi itu kadang-kadang memang tidak jadi. iya. Dan di Golkar, karena saya tahu partainya ini rumahnya para apa ya, para pengalaman yang cukup tinggi. Iya, kan? Dia Ya sudah udahlah. pernah pemenang pemilu juga. Partai saya terbesar juga. gas lah di Golkar, kira-kira seperti itu. Seperti itu. Ya. Mungkin kehadiran Rahmat Ilahi di Partai Golkar, mungkin pesaing-pesaing yang dari nomor 1 sampai nomor 8 itu hingga 10, mungkin ya dia sekarang kan, kita kalau misalnya maju di sebagai DPRD kota, yang DPRD provinsi, yang kita lawan itu bukan dari partai lain kan, bahkan dari partai kita sendiri. Ya, Kita ketahui bahwasanya saat ini duduk di DPRD Provinsi Riau yang dapil Riau di konstitusi Kota Pekanbaru ini ada berapa orang? 9. Ya, 9 total. Yang khusus Pekanbaru saja berapa suara kemarin yang duduk? jadi Bang kalau Parisman sendiri sama Bang Parisman 10.000 sekian kalau saya. ya, Cuma satu kursi. Nah, cuma satu kursi. Satu kursi. Ya kan? Jadi berharap kita mungkin bisa nanti hitung-hitung pada tanggal 14 Februari nanti, apakah Golkar bisa menambah kursi satu lagi, 2 Ya. atau 1. Ya kan, kita lihat nanti. Ya, tadi kan abang bilang hadir ya saya di Golkar nih, Iya. apa namanya, Akan menjadi membuat momen. senior lah. Agak gimana sebenarnya saya nggak tahu bang, kalau itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya tahu. berpolitik itu saya menikmati dengan enjoy. Betul. Saya enjoy aja. Kalau orang bilang, sampai orang bilang, ini Rahmat ini gimana sih ceritanya? Iya, betul, orang betul. orang nyalek, muka stres, ya kan? Muka stres, apa segala macam, tegang, mengikuti kontestasi politik ini, dia kok bisa sesantai ini? Ini gimana ceritanya? Nothing tulus beliau nih. Ya kan? Karena politik ini saya bawa fun bang. Apa? Saya politik ini fun, santai, bahkan sama beberapa senior yang tadi itu kan, ya saya ngomong, udahlah, saya bilang saya nggak usah sebut kanda atau kakak atau abang gitu kan, nanti jadi ketahuan. Iya, iya. Kita Si bro itu. berpolitik ini santai aja lah. Iya, ya. iya. Berpolitik ini kita santai aja. Jadi jangan karena politik terus harus memutuskan Ya. silaturahmi kita, Ya. ya kan? Urusan jadi atau nggak jadi itu kan udah garis ada garis tangan. tangan, Betul. ya kan? Yang penting ikhtiar yang maksimal kita lakukan, Iya. kerja-kerja politik yang benar kita lakukan, jangan saling menjatuhkan, apalagi sama kader partai kan. Betul. Makanya karena sama kader partai ini harus saling menguatkan, walaupun lah kita bertarungnya masing-masing bang. Iya. Walaupun lah bertarungnya kita nih, lawan kita tuh di di internal Iya. partai kita sendiri, tapi ya kita harus saling menguatkan karena kepentingan Golkar itu lebih besar daripada kepentingan kita sendiri. Ya, betul. Karena memang di saat ini yang duduk ada Parisman, ada Rama Ilahi, ada Ida juga. Ini belum yang nama yang lainnya Kalau lagi. disebut namanya langsung minum kita. Aduh, luar biasa ya. Ya, kita paham lah seperti apa permainan peta politik. Memang betul apa yang dikatakan Bung Rahmat tadi, jangan dibawa fun saja. Jangan dibawa gini deh. Kalau misalnya dibawa baper, mending nggak usah ikut partai. Iya, namanya politik ini Iya. ya biasalah, hantam-hantam dikit, Iya. ya kan. Dia Biasa lah. saling sikut menyikut. Ya namanya politik itu tak ada yang teman abadi. Tapi sama saya itu, tapi kalau bagi saya tuh bang, Iya. ya mungkin saya ini baru berpolitik ya.
bagi saya itu persahabatan tuh nomor satu. Iya. Persaudaraan dan persahabatan nomor satu. Kalaulah berpikiran seperti itu ya, alhamdulillah. Kalau Iya. kalau semua para politisi, Makanya mungkin karena saya punya fatsun begitu bang, makanya saya menjalani proses politik ini ceria aja. Tapi saat orang masuk sini, Iya. itu kunci sama Rahmat. Di sini udah ada Rahmat ya. karena kita tahu guys, pemilih nanti apalagi milenial, tentu siapa tidak mengenal Bung Rahmat ini gitu kan. Enggak lah, kaleng-kaleng aja gitu bang. Beliau merendah hati guys. Ya pemain-pemain istilahnya bukan pemain ya, istilahnya calon legislator Partai Golkar ini memang cukup ini ya. Kalau kita bilang ya wartawan yang super tanker. Di Rio 2 super tanker, di Rio 1 pun lebih tanker lagi. Pekan baru provinsi Riau pun Iya. kencang-kencang ya kan. Tapi itulah hebatnya Golkar. Kekuatan Golkar Iya. ini Itu hebatnya. ada di kadernya. Betul. Kekuatan Dia Golkarnya tidak ada di pernah kadernya. kekurangan kader. Betul. Betul. Kalau untuk mencetak kader-kader, memang Golkar siapa yang tidak kenal pemenang pemilu, pemenang pemilu partai yang khususnya di Provinsi Riau saat ini. Baik, mungkin sekarang strateginya nih. Apa yang udah dijalankan? Ya, nggak ada, bagi saya itu nggak ada strategi terbaik itu selain kita turun langsung ke masyarakat, bang. Ya kan, makanya. Tapi buat janji atau kerja sama politik nggak dengan masyarakat? Ya, kalau kontrak politik sama masyarakat kayak begitu tuh nggak ada yang saya lakukan. Ya kan, kontrak politik sama masyarakat tuh saya tak pernah melakukan seperti itu, ya kan. Tapi ya saya ini senang loh gitu bang, direpotkan orang. Ya kan? Dan kalau saya nggak jadi anggota dewan aja, nggak jadi pejabat publik aja, mohon maaf, yang minta tolong itu pun bang terus menerus bang. Nah itu tadi saya nggak bisa menolak orang minta tolong. Orang mau masuk sekolah pun kita nggak anggota DPR pun orang mau masuk sekolah minta tolong sama kita. Bahkan sampai hal kecil setoken-token listrik pun kadang-kadang yang begitu-gitu pun ya apa yang pokoknya hidup kita ini kan bagi saya itu kan hidup nih ya apa yang bisa kita bantu orang bermanfaat bagi orang banyak ya kepuasan saya itu ada di sana bang. Kepuasan saya itu ada di sana. Alangkah sedihnya saya orang minta tolong sama kita terus kita nggak bisa bantu. Ya hal itulah yang mungkin apa ya membuat ya udah memang udah jalan saya lah. Jadi mungkin kalau Allah memberikan izin, kalau Allah memberikan jalan kepada saya untuk menjadi pejabat publik, ya mungkin ya memang ini jalan saya. Mungkin statement terakhir bagi udah cukup ini aja itu ya. Baik. Oke guys. Jadi pada tanggal 14 Februari 2024 nanti datanglah ke TPS dan pilihlah sesuai dengan keinginan ataupun wakil rakyat yang Anda pilih. Karena yang menentukan itu adalah Anda sendiri. Jangan menerima uang, habis itu Anda tidak mengetahui siapa yang Anda pilih. Pilihlah yang Anda orang kenal, minimal saudara Anda, ataupun hubungan keluarga, ataupun sahabat-sahabat Anda lainnya. Jangan gunakan money politik, karena tidak akan membuat demokrasi kita menjadi lebih baik. Saya Eka Saputra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.